Tuhan untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah siap semuanya kan? Ayo, kita akan menyanyi memuji nama Tuhan. Kita katakan, dimanapun kita berada kita akan selalu senang. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Kita akan pujikan di mana-mana hatiku senang, ya. Baik di rumah, baik di sekolah, baik lagi di mall, lagi di taman bermain, pokoknya semuanya Tuhan menolong kita. Oke, kita nyanyikan. Sukacita, karena kita menyembah adalah Allah yang hidup, Allah kita, ya. Yuk sama-sama sebelum kita mau muji nama Tuhan lagi, kita mau berdoa ya, dan doanya dipimpin oleh adik kita, Ian. Terima kasih Tuhan sudah jaga kami sampai hari ini. Tapi kami bisa mengenalkan firman Tuhan yang baik, jadi anak pintar tulus kami supaya mengenalkan firman Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat adik Ian yang sudah melayani Tuhan ya. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun dalam lembah yang dalam, tapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Kita sedih, kita lagi senang, kita lagi susah. Adik-adik harus tahu bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai hidup kita semuanya, ya. Daki-daki di gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta, sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Tuhan yang selalu ada kapanpun dan apapun yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita suka, di saat kita sedih, Tuhan selalu ada ya. Adik-adik, mari sama-sama kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Semuanya. Ikut Lause Wiwin berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami semua, tolong juga teman-teman, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, kami bisa mendengarkannya dengan penuh perhatian dan dengan rasa hormat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sudah duduk manis semuanya kan? Oke, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini Lause Wiwin mau cerita diambil dari Kejadian pasal yang ke-37 dan Kejadian pasal 39 sampai 41. Wah panjang ya, gak apa-apa. Nanti adik-adik bisa membacanya ditemani mama papa di rumah. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, nanti minta tolong papa mamanya bacakan ya firman Tuhannya. Nah adik-adik, minggu lalu Lause Wiwin cerita tentang siapa nih? Y-A-K-U-B. Dibaca Yakub. Iya, itu cerita Lause Wiwin minggu lalu kan? Masih ingat nggak ceritanya? Nah pasti masih dong. Hari ini Lause Wiwin mau cerita juga tentang Y-U-S-U-F. Dibaca apa? Yusuf. Wah, ini Yakub, ini Yusuf. Hampir sama ya? Iya. Kenapa adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak tentang Yakub ketika Yakub bermimpi kalau Tuhan akan selalu menjaga Yakub kemanapun Yakub pergi, akan selalu memelihara dan menjaga Yakub dan juga memberkatinya. Nah, adik-adik, Yakub tumbuh dewasa dan akhirnya Yakub mempunyai anak-anak. Anak-anaknya ada berapa ya? Ada 10 tambah 2. Jumlahnya berapa? 10 ditambah 2, 12. Wah, banyak sekali. Yakub mempunyai anak 12 orang. Nah, di antaranya adalah ini Yusuf. Nah, hari ini Lause Wiwin mau cerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak kesayangan ya dari Yakub. Karena kenapa? Yusuf lahir di usia waktu Yakub sudah tua, makanya dia menjadi anak kesayangan. Dan juga
Si Yusuf ini dia apa? Sikapnya sangat manis sekali ya. Anak yang taat, yang dengar-dengaran. Nah adik-adik, tapi kakak-kakaknya si Yusuf tidak suka sama Yusuf. Mereka iri hati. Wah, iri hati itu adalah dosa. No, Tuhan tidak suka sama sikap iri hati, sama sifat iri hati. Nah adik-adik, tapi walaupun begitu Yusuf mengasihi kakak-kakaknya ya. Suatu waktu adik-adik, Yusuf ditugasin sama papanya untuk melihat keadaan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya lagi apa? Mengembalakan kambing dombanya, mencari rumput di padang. Wah, lalu si Yusuf ditugasin sama papanya, kamu lihat ya kakakmu, cari kakakmu. Apakah mereka keadaannya baik-baik saja? Nah akhirnya Yusuf pergi. Yusuf pergi dengan gembira, ya dia senang dikasih tugas, dia melakukannya dengan baik. Lalu Yusuf berjalan mencari kakak-kakaknya yang lagi mengembalakan kambing dan domba-domba mereka. Wah adik-adik, Yusuf jalannya jauh sekali untuk mencari kakaknya. Walaupun dia capek, tapi dia tetap melakukannya dengan senang hati. Akhirnya si Yusuf dia melihat, wah itu kakakku di sana. Wah aku sudah menemukan kakakku. Wah dia senang sekali. Akhirnya dia cepat-cepat jalan ya untuk berjumpa dengan kakaknya. Tapi adik-adik tahu nggak? Waktu kakaknya melihat si Yusuf, mereka nggak senang. Padahal Yusuf waktu melihat kakaknya, Yusuf senang sekali. Wah akhirnya aku ketemu sama kakak-kakakku. Tapi kakaknya tidak. Wah mereka masih iri hati. Lalu mereka merencanakan sesuatu. Wah adik-adik, waktu Yusuf datang tiba, lalu tiba-tiba apa yang kakaknya lakukan? Mereka membuka baju Yusuf. Lalu apa? Mereka mengikat tangan Yusuf. Lalu setelah itu Yusufnya masuk ke dalam sumur yang kosong, sumur yang kering. Wah Yusuf kaget, Yusuf sedih, Yusuf menangis, Yusuf minta tolong. Tapi kakaknya tidak mendengarkan, mereka tidak menghiraukan tangisan Yusuf, kesedihan Yusuf. Wah Yusuf dibiarin di dalam apa? Di dalam sumur yang kering. Padahal Yusuf sudah tolong kakak, tolong. Tapi kakaknya nggak dengar. Kakaknya jahat ya, nggak bagus ya. Nah adik-adik, tidak lama kemudian ada di depan mereka ada lewat para pedagang-pedagang yang mau menjual barang dagangan mereka di Mesir. Ya, wah pedagang-pedagang itu naik onta. Mereka mau ke Mesir untuk jualan. Waktu mereka lihat, kakaknya bilang begini, "Hei, bagaimana kalau kita jual Yusuf kepada pedagang itu?" Wah, semuanya setuju. Lalu apa? Yusuf dikasih keluar dari sumur itu, lalu Yusuf diikat tangannya, lalu Yusuf apa? Dijual sama orang-orang itu, pedagang itu. Wah, Yusuf sudah menangis, Yusuf sudah memohon, tapi kakaknya tetap tidak mendengarkannya. Akhirnya Yusuf pergi ke Mesir. Wah, adik-adik, Yusuf sedih sekali loh, karena sudah tidak ketemu papanya, tidak bisa pulang ke rumahnya, tidak ketemu dengan kakak-kakaknya lagi. Dia pergi ke Mesir jauh sekali. Nah, setelah tiba di Mesir, si Yusuf dia tinggal di mana? Tinggal di rumah Potifar. Di situ dia sebagai apa? Dia sebagai pembantu. Wah, sedih sekali ya. Si Yusuf bekerja sebagai pembantu. Tapi adik-adik, walaupun dia sebagai pembantu Yusuf di rumah Potifar, Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik sekali. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan senang hati. Dia melakukannya pekerjaan dengan baik-baiknya. Dan Pak Potifar senang. Dia bilang, wah Yusuf adalah anak yang saleh, yang taat, yang jujur. Tuhan memberkati semua pekerjaan si Yusuf. Tapi adik-adik, dia nggak tinggal lama di situ di rumah Potifar. Kenapa? Ada yang jahati Yusuf, istrinya Potifar. Dia ajak-ajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Tapi Yusuf bilang apa? Tidak, aku tidak mau melakukannya. Itu adalah perbuatan yang berdosa, yang melanggar. Tuhan tidak suka.
walaupun orang tidak lihat, tapi Tuhan tahu, aku tidak melakukannya. Aku tidak mau melakukannya, ya. Kata Yusuf, aku tidak mau melakukan perbuatan itu adalah dosa. Wah, adik-adik waktu dengar itu, istri Potifar marah, lalu dia memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Wah, sekali lagi Yusuf berada dalam keadaan yang tidak baik. Yusuf berada dalam penjara. Tapi adik-adik, walaupun Yusuf di dalam penjara, Tuhan tetap melihat Yusuf. Tuhan tetap memelihara Yusuf. Dan Yusuf pun juga di dalam penjara, dia apa? Dia tetap melayani Tuhan, tetap melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan taat, dan tetap terus berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, Yusuf tetap ingat loh kepada Tuhan, ya. Akhirnya, tahu nggak adik-adik? Suatu hari, ya, Raja Firaun, yaitu Raja Mesir, dia bermimpi. Wah, mimpinya itu tidak ada yang bisa artikan. Wah, dia sedih Raja Firaun. Siapa ya yang bisa menolong aku buat mengartikan mimpiku ini? Artinya apa ya? Nah, tahu nggak adik-adik? Tuhan menolong Yusuf untuk mengartikan arti mimpi Firaun itu. Akhirnya Yusuf dibawa ke istana. Lalu di istana di dalam istana Yusuf mengartikan mimpi Firaun itu dari pertolongan daripada Tuhan. Tuhan menolong Yusuf untuk mengartikan apa sih yang Firaun mimpikan. Wah, adik-adik, waktu Firaun mendengarkan apa yang Yusuf katakan, Firaun bilang, Yusuf, kamu adalah bijak, anak yang bijak. Kamu anak yang pintar, yang taat ya. Aku tahu kamu itu bisa bijak, bisa taat dan bisa pintar karena kamu mempunyai kuasa Tuhan di dalam hatimu. Ada Tuhan di dalam hatimu, makanya kamu bisa mengartikan mimpiku. Kamu bisa bijak, bisa taat dan bisa pintar. Raja Firaun senang adik-adik ketika Yusuf mengartikan mimpinya ya, dengan pertolongan daripada Tuhan pastinya. Akhirnya Raja Firaun menghadiahkan Yusuf apa? Menghadiahkan cincin untuk Yusuf, menghadiahkan kalung untuk Yusuf, lalu menghadiahkan kereta untuk Yusuf. Bukan cuma itu saja, si Yusuf dikasih kepercayaan, dikasih kekuasaan untuk Mesir. Wah, orang kedua yang berkuasa di Mesir adalah Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf senang sekali. Tapi walaupun Yusuf sudah mempunyai rumah yang bagus, tidak tidur di dalam penjara lagi, tidak susah lagi, tidak sedih lagi. Ya, tapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia sudah senang, punya rumah yang bagus, punya cincin, punya segala sesuatunya, punya kereta. Tapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Tetap menjadi anak yang taat, anak yang rajin berdoa kepada Tuhan dan menuruti segala firman Tuhan. Karena Yusuf percaya apa yang terjadi dalam hidup Yusuf, dari segalanya yang terjadi waktu dia sedih, dia nangis, dia susah, Tuhan berada di samping Yusuf, berada sama-sama Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sekalipun. Yusuf percaya itu. Nah, adik-adik, kita pun juga kayak gitu ya, sama seperti Yusuf. Ya, harus percaya kepada Tuhan dalam keadaan susah, sedih, dalam keadaan sendirian, ya. Percayalah, Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama kita, selalu menjaga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan selalu mengasihi kita dan amat sangat mengasihi kita. Buktinya apa Tuhan mengasihi kita? Tuhan Allah Bapa di surga sudah memberikan anaknya satu-satu untuk kita. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Allah mengirimkan anaknya kepada kita untuk apa? Menebus segala dosa-dosa kita. Ya, menghapus segala dosa-dosa kita lewat kayu salib, ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya punya Tuhan yang selalu menjaga kita, melindungi kita. Oke adik-adik, demikian cerita Lost Wiwin.
Adik-adik harus tanamkan di hati adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan kita. Ya, ayat hafalan kita sama dengan minggu lalu, diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 15a. Kejadian pasal 28 ayat 15a. Yang berbunyi adalah, sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, Kejadian pasal 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun anak-anak Tuhan pergi. Tuhan Yesus berjanji, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berjanji akan selalu menjaga kami, menyertai kami kemanapun kami pergi. Dan kami percaya janji itu Tuhan, Tuhan pasti akan menepatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita persiapkan persembahan kita ya. Kita memujikan pujian ini, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya kasih Yesus kepada kita ya. Adik-adik juga bisa mentransfer di nomor rekening sekolah minggu ya. Adik-adik, sama-sama kita akan mendoakan persembahan kita yang dipimpin oleh adik kita adalah Nathan. Silahkan Nathan. Pray guys. Thank you Jesus for the love. Bless our offering. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih Nathan sudah melayani Tuhan ya. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita ya. Langsungin pesan. Jangan lupa untuk minum susu, makan yang banyak, makan sayur, lalu jangan kemana-mana dulu, rajin-rajin cuci tangan, karena masih ada apa? Masih ada COVID ya, harus menjaga kesehatan. Oke adik-adik? Nah sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan ya. Kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa
kasih Tuhan Yesus untuk kasih cinta Tuhan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Kami menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, melindungi mereka, dari mereka kecil sampai mereka dewasa. Mereka tetap mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, papa, mama, dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.